Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dalam surat An-Nur ayat 32 Allah berfirman yang artinya, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang atau yang masih sendirian di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin atau tidak kaya, maka Allah yang akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Nah, ayat ini perintah kepada orang banyak. Artinya soal menyelamatkan orang-orang yang masih sendirian, baik yang belum pernah menikah maupun yang sudah pernah menikah, baik laki-laki maupun perempuan, itu menjadi kewajiban sosial atau dapat dikatakan fardhu ain, karena fardhu kifayah, maaf. Jadi kewajiban umat, kewajiban masyarakat untuk menyelamatkan mereka agar hidupnya tidak sendirian. Jadi mengapa agama Islam itu sangat menekankan pentingnya pernikahan dan tidak merekomendasikan hidup membujang? Karena Islam benar-benar menutup pintu perzinaan. Dalam berbagai ayat Al-Quran itu Allah melarang mendekati zina. Misalnya di dalam surat Bani Israil, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Mendekati saja tidak diperkenankan. Kemudian di dalam An-Nur ayat 30 dan 31 itu perintah untuk menundukkan pandangan. Nah, perintah ini supaya apa? Supaya orang itu menghindari terjadinya perzinaan. Maka karena pintu perzinaan itu ditutup rapat-rapat, nah sehingga Islam memberi kemudahan jalan menuju pernikahan. Sangat mendorong Allah itu. Sampai budak saja, kalau zaman dulu budak ya, itu yang pantas menikah itu disuruh untuk menikahkan gitu. Kemudian satu lagi Allah mengatakan, jika mereka miskin, jika mereka tidak punya apa-apa, Allah yang menjamin akan mengkayakan mereka dengan karunia Allah. Dijamin oleh Allah, setelah menikah itu hidupnya akan menjadi lebih leluasa, bahkan akan menjadi kaya gitu. Nah, dicukupkan oleh Allah dengan menikah itu. Mengapa persoalan ini oleh Allah ditekankan? Karena jujur saja sebagian besar orang yang menyebabkan ragu-ragu untuk menikah itu adalah persoalan ekonomi, faktor ekonomi. Ragu-ragu. Kalau sekarang hidup sendirian saja dengan pendapatan sekian belum cukup, nanti bagaimana kalau hidup berdua? Padahal dalam kenyataannya
Tapi ini hanya bisa dipercaya oleh orang yang sudah menjalani. Kalau belum menjalani ya sulit untuk percaya. Jadi kalau dulu itu sepiring sendiri, nah setelah menikah bisa sepiring itu untuk berdua. Padahal bayangan orang yang belum menikah itu kan nanti kalau sudah menikah harus menyediakan 2 piring untuk makan, 2 tempat tidur. Tidak itu. Jadi untuk makan cukup sepiring berdua, tempat tidur ya sekasur berdua, rumah ya serumah berdua. Jadi banyak hal ya sesungguhnya kalau dikalkulasi secara ekonomi itu semakin ngirit lah. Yang tadinya habis untuk sendiri, nah setelah menikah itu bisa digunakan untuk berdua, sehingga dimungkinkan terjadi sisa atau saldo. Nah itulah yang Allah mengatakan, Allah yang akan menjadikan mereka kaya atau menjadikan mereka itu cukup. Nah dengan demikian kemiskinan seseorang tidak bisa dijadikan alasan untuk membujang. Nah maka setelah menikah, nah, perlu dipikirkan, perlu dilatih secara bersama-sama tentang tata kelola nafkah atau yang bisa kita sebut dengan manajemen nafkah. Ada 3 hal yang terkait dengan manajemen nafkah ini yang perlu kita terapkan bersama-sama dalam kehidupan berumah tangga. Yang pertama, yang bersifat lahiriah. Yang kedua, yang bersifat batiniah. Yang ketiga adalah keterpaduan antara yang lahiriah dengan yang batiniah itu. Yang lahiriah itu menyangkut tata kelola keuangan keluarga. Nah ini model orang mengelola keuangan keluarga itu bermacam-macam. Ada yang misalnya ya istri itu ditanya oleh suaminya kira-kira sebulan itu butuh berapa. Nah itu dikasih sesuai dengan kebutuhan itu. Kemudian ada pula yang pokoknya pendapatan suami berapapun diserahkan kepada istri untuk mengelola pendapatan sehingga cukup. Nah kalau soal seperti ini adalah soal teknis yang masing-masing bisa bersepakat bagaimana baiknya. Nah kemudian akuntansi dalam keluarga ini juga penting dipikirkan. Misalnya pendapatan itu pentasarufannya atau pemanfaatannya ya dikelola secara betul. Untuk konsumsi berapa, untuk zakat berapa, kemudian untuk tabungan berapa, untuk kegiatan produktif berapa. Kalau memang memungkinkan, itu bisa diatur seperti itu. Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah ini namanya tata kelola ekonomi yang bersifat lahiriah. Kemudian yang kedua, tata kelola yang bersifat batiniah, yakni qanaah tadi. Jadi masing-masing anggota keluarga itu belajar untuk qanaah, menerima dengan senang hati atau merasa cukup dengan apa yang diterima pada hari ini dan seterusnya. Itu kalau orang itu bisa bersikap qanaah, itu akan mudah menerima kenyataan berapapun anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, dalam ilmu agama Islam belum tentu orang yang pendapatannya banyak itu rizkinya lebih banyak daripada yang pendapatannya lebih sedikit. Rizki itu adalah anugerah pemberian dari Allah yang baik melalui usaha maupun tidak melalui usaha, yang bermanfaat bagi kita
baik bermanfaat secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, sikap qanaah itu akan membuat rezeki menjadi melimpah meskipun pendapatan itu tidak banyak. Jadi bisa jadi karena sikap qanaah itu maka rezekinya menjadi melimpah karena bisa mengatur hati, menata jiwa agar tidak mudah terpesona oleh milik orang lain gitu. Jadi saudara sekalian yang berbahagia, rumah tangga kita akan bisa harmonis itu kalau tata kelola ekonomi rumah tangga itu diatur dengan sebaik-baiknya berdasarkan kompromi bersama. Nah, kemudian yang kedua ada sikap qanaah di antara kedua belah pihak. Saya ulangi, dengan sikap qanaah maka rizki akan melimpah. Orang yang pendapatannya banyak karena keinginannya berlebih itu boleh jadi rizkinya tidak banyak, rizkinya tidak melimpah. Tapi orang yang pendapatannya tidak terlalu banyak karena qanaah boleh jadi malah bisa menabung. Nah, jadi manajemen hati, manajemen yang bersifat batiniah itu perlu kita kompromikan, kita satukan dengan manajemen lahiriah. Nah, mudah-mudahan keluarga kita itu termasuk keluarga-keluarga yang bisa mengatur ekonomi dengan baik, kemudian dilengkapi dengan sikap qanaah. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita hidup untuk mencukupi kebutuhan, bukan menuruti keinginan. Nah, ini yang harus digarisbawahi antara manajemen lahiriah dengan manajemen batinnya itu dipakai kriteria hidup dalam rangka mencukupi kebutuhan, bukan menuruti keinginan. Apakah kemudian hidupnya menjadi statis? Oh tidak, karena kebutuhan hidup itu akan berkembang. Sehingga dengan prinsip hidup untuk mencukupi kebutuhan itu akan selalu dinamis, akan selalu bekerja keras. Karena kebutuhan manusia itu selalu berkembang dan bertambah. Itu secara internal. Secara eksternal itu akan menyelamatkan manusia dari sikap iri, dari sikap dengki, dari fitnah gitu. Karena apa? Karena menyadari bahwa kebutuhan hidup orang itu bermacam-macam, berbeda-beda. Nah, sehingga kalau ada perbedaan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, dia tidak akan iri, tidak akan dengki. Maka hidupnya akan menjadi lebih nyaman ya dengan sikap yang seperti ini. Nah, jadi sekali lagi hidup untuk mencukupi kebutuhan bukan menuruti keinginan. Kalau kebutuhan itu jelas ukurannya, kalau keinginan itu tidak pernah ada batasnya. Nah, kalau orang hanya menuruti keinginan, wah itu akan stres sendiri, nanti akan kacau karena begitu keinginan satu terpenuhi, melihat orang lain dia kepengin, maka akan mudah terpesona lalu berusaha untuk mengejarnya. Kalau tidak mencukupi, nanti bisa berbahaya. Nah, kemudian manajemen apa lagi yang perlu kita terapkan selain hidup untuk mencukupi kebutuhan? Menghindari hutang gitu. Nah, ini yang saya kira agak sulit mungkin di zaman sekarang ini. Hutang itu sah-sah saja asal dalam keadaan terpaksa. Jadi jangan hanya untuk menuruti keinginan lalu kita menderita dengan berani berhutang. Nah, kalau bisa, kalau tidak terpaksa betul, jangan sampai orang itu berhutang. Karena orang berhutang itu akan menderita. Jangan sampai menggunakan peribahasa yang dibalik. Kalau peribahasa yang benar kan
berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi yang sekarang banyak terjadi adalah berenang-renang ke hulu, berakit-rakit ke tepian. Berhutang-hutang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Nah ini saya selalu mengajak, usahakan kalau tidak memang sangat mendesak, hindari hutang itu. Kecuali hutang untuk kepentingan usaha, untuk kepentingan yang produktif. Kalau hutang untuk mencukupi kebutuhan, nah itu ya sangat terpaksa. Kalau sampai terjadi, maka hutang, orang yang berhutang karena untuk memenuhi kebutuhan, itulah yang namanya ghorim, yang ditanggung oleh umat dengan dana zakat. Nah kalau sampai terjadi yang seperti itu, nah kalau ada keluarga yang begitu, laporkanlah kepada lazismu supaya dibantu untuk menyelesaikan hutang. Tapi kalau hutang untuk menuruti keinginan karena terpesona oleh milik orang lain, nah itu bukan termasuk ghorim, dan itu tidak bisa dibantu dengan dana zakat. Nah, saya kira itulah yang akan membuat hidup kita akan bahagia. Nah kemudian dari manajemen yang bersifat lahiriah dan batinnya itu dikompromikan dengan yang dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 24 itu disebut dengan saling ridho. Potongan ayat 24 surat An-Nisa itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala junaha alaikum fima taradaitum bihi mim ba'dil fariidhah innallaha kana aliman hakima. Wala junaha alaikum fima taradaitum bihi mim ba'dil fariidhah. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling ridho setelah ditetapkan kewajiban itu. Artinya apa? Artinya kewajiban suami mencari nafkah itu dipenuhi dulu, bahwa nanti kewajibannya itu belum bisa mencukupi, keduanya harus bersikap saling ridho. Nah saling ridho inilah yang menyelamatkan hidup rumah tangga. Sebab kalau dipikir keadaan orang hidup mencari nafkah itu tidak ajak, kadang mendapatkan banyak, kadang mendapatkan tidak banyak. Nah sehingga kalau ada sikap saling ridho, itu akan terselamatkan hidup berumah tangganya. Nah saling ridho itu ya dimulai dengan kompromi, bermusyawarah antara kedua belah pihak, antara suami dengan istri. Jadi saya ulangi, mencari nafkah memang kewajiban suami. Nah, tetapi kewajiban itu pemenuhannya adalah menurut kemampuannya. Nah, kalau itu belum selesai, belum bisa mencukupi, maka dicukupkan dengan saling ridho antara kedua belah pihak. Jadi mudah-mudahan dengan manajemen atau tata kelola nafkah rumah tangga yang sesungguhnya tidak sulit itu membuat kita tidak takut untuk menikah bagi yang belum. Bagi yang mudah, bagi yang sudah itu rumah tangganya akan tertata dengan harmonis. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.